Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi di pelajaran IPA kelas 8 bersama dengan Miss Resti. Baiklah, langsung saja ya, karena materi hari ini cukup banyak yang akan kita pelajari. Jadi langsung saja Miss menjelaskan materi kita yang sangat menarik hari ini. Hari ini materi kita tentang apa saja struktur penyusun sistem gerak pada manusia. Jadi, penyusun sistem gerak manusia itu ada 3, ada rangka, otot, dan sendi. Rangka itu berupa susunan dari beberapa jenis tulang, otot, dan juga sendi. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk rangka manusia itu dibagi menjadi 2. Ada rangka aksial dan rangka apendikular. Apa itu rangka aksial? Jadi rangka aksial adalah rangka yang menyusun sumbu tubuh manusia. Itu dimulai dari kepala, ya, tengkorak, kemudian tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Itu disebut dengan rangka aksial. Yang digambar itu gambarnya berwarna biru. Nah, itu adalah bagian dari rangka aksial. Nah, kemudian yang di sebelahnya itu ada rangka apendikular. Rangka apendikular adalah rangka penyusun anggota gerak tubuh manusia. Apa saja anggota gerak tubuh manusia? Yaitu tangan dan kaki. Ya, digambar itu berwarna merah. Itu bagian dari apendikular, tangan dan kaki. Ya. Nah, dan rangka-rangka ini disusun dari banyak tulang. Jadi banyak sekali tulang ya di dalam tubuh kita. Kita lihat satu persatu. Kita kupas ya. Yang pertama tadi apa? Penyusun rangka aksial, yaitu rangka tengkorak. Jadi tengkorak manusia itu disusun dari banyak sekali tulang ya. Di situ ada, lihat di gambar, bisa juga lihat di buku kalian di halaman 10. Nah, ada tulang dahi. Nah, coba sambil dipegang di kepalanya masing-masing ya. Ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, pipi, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang tengkorak yang belakang ya, tulang pelipis dan tulang ubun-ubun. Nah, itu banyak sekali tulang penyusun rangka tengkorak. Nah, kemudian yang bisa bergerak yang mana? Perlu anak-anak ketahui, rangka tengkorak ini tersusun dari sendi mati. Jadi tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Namun ada tulang yang bisa bergerak, yaitu tulang rahang bawah. Itu masih bisa bergerak ya. Oke, next kita lihat rangka aksial yang selanjutnya itu adalah rangka tulang belakang. Nah, rangka tulang belakang ini dimulai dari ruas tulang leher sampai ke tulang ekor. Jadi ada dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Nah, inilah tulang belakang ini yang sering kalau ada kelainan karena kesalahan posisi duduk. Nah, sehari-hari itu nanti kita pelajari kelainannya ya. Nah, kemudian yang ketiga, rangka penyusun rangka aksial itu ada tulang dada dan rusuk. Nah, tulang dada kita itu tersusun dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Nah, sedangkan tulang rusuk itu ada rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Ya. Kemudian kita masuk ke rangka penyusun tubuh manusia ya. Nah, tadi seperti yang Miss jelaskan, rangka penyusun anggota gerak tubuh manusia itu ada rangka penyusun anggota gerak atas, disebut apendikular atas, yaitu tangan, dan apendikular bawah, yaitu kaki. Nah, untuk apendikular atas, itu dimulai dari ada tulang selangka itu yang di leher ya. Nah, di bagian, bukan leher, bagian dada depan. Itu tulang selangka. Kemudian tulang belikat yang belakang. Ya. Kemudian tulang lengan atas, seperti yang digambar. Tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari tangan, dan tulang pergelangan tangan. Ya.
Nah, kemudian yang apendikular bawah itu dimulai dari tulang paha, ya, tulang paha, kemudian tulang lutut, lalu tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, itu bisa diamati di bagian tubuh kita masing-masing dan juga tetap juga lihat diamati ya di buku kalian, itu di halaman 12. Oke, jadi paham ya beda aksial dan apendikular dan apa saja bagiannya. Kalau aksial tadi sumbu tubuh dimulai dari tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan apendikular itu disusun dari tulang-tulang penyusun tangan dan kaki. Nah, lanjut setelah kita belajar tulang, nah ada yang disebut dengan persendian. Persendian ini disebut juga hubungan antar tulang. Artinya dia menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Misalnya tulang paha dengan tulang tempurung lutut. Nah, itu dihubungkan dengan sendi sehingga memungkinkan adanya pergerakan ya di tubuh kita. Nah, perlu anak-anak ketahui sendi ini juga disusun ada 3 macam ya, ada sendi mati, ada sendi berdasarkan sifat gerakannya. Sendi itu ada yang disebut dengan sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Kenapa disebut sendi mati? Karena hubungan antar tulangnya itu tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, artinya tidak bisa bergerak. Contohnya tadi, seperti tulang-tulang di yang penyusun tengkorak kepala kita itu tidak mungkin ya bergerak. Nah, bayangkan kalau misalnya tulang tengkorak kita bisa bergerak ya, pasti seram ya, Miss juga lari lihat kalian kalau kayak gitu ya. Nah, kemudian sendi kaku. Sendi kaku itu memungkinkan terjadinya pergerakan namun tidak terlalu aktif, tidak terlalu bebas. Nah, contohnya di situ sendi kaku, misalnya hubungan tulang rusuk dengan tulang dada. Bisa kan bergerak, misalnya kita bernapas, itu kan bergerak ya, tapi tidak terlalu aktif. Nah, kemudian sendi gerak. Nah, sendi gerak itu memungkinkan terjadinya pergerakan secara aktif. Misalnya tangan kalian bergerak ya, contohnya di situ itu sendi gerak. Nah, itu berdasarkan geraknya ya. Nah, sekarang berdasarkan arah gerakannya. Nah, berdasarkan arah gerakannya, sendi-sendi itu kalau di buku itu ada 4 ya. Di sini tambahkan ada 2 lagi sendi ya. Kalau di buku kan ada sendi geser, sendi nggak ada ya sendi geser ya, adanya sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Nah, ada juga disebut sendi geser dan sendi gulung. Nah, disebut sendi putar artinya dia memungkinkan gerakan memutar satu sama lain. Nah ya, contohnya apa? Di tulang atlas dan aksis. Tulang atlas dan aksis itu di mana? Antara tulang tengkorak dan tulang leher kita. Itu memungkinkan terjadinya perputaran. Ketika kalian pemanasan olahraga, biasanya memutar kepala. Nah, itu sendi putar. Kemudian sendi engsel. Ya, sendi engsel. Miss mendapat gambarnya ini dari dari internet. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel ini merupakan sendi yang hanya dapat bergerak ke satu arah. Contohnya di situ di siku kita, nah, dan juga di lutut, ya di lutut. Sambil dipraktekkan nggak apa-apa ya. Nah, kemudian sendi pelana. Nah, sendi pelana ini kenapa disebut sendi pelana? Karena bentuknya itu seperti pelana kuda, seperti orang yang sedang menunggang kuda. Contohnya antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Nah, itu ya. Nah, itu sendi pelana. Kemudian disebut sendi peluru. Nah, sendi peluru ini memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah. Contohnya itu antara tulang bahu kita dan tulang lengan atas. Nah, ke sini bisa, ke depan bisa ya, jadi ke segala arah. Nah, kemudian sendi geser di sini yang ada penambahan ya. Sendi geser itu
memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan. Contohnya di tulang belakang kita. Nah, saat kita meregangkan dan juga merilekskan tulang belakang ya, dia bergeser sedikit. Kemudian sendi gulung itu contohnya di mana? Di pergelangan tangan. Ya. Mirip dengan sendi putar. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, itu tadi sendi, sekarang kita masuk ke yang terakhir, komponen penyusun alat gerak kita, yaitu otot. Nah, otot ini di mana letaknya? Jadi banyak ya, macam-macam otot ini letaknya di mana. Otot ini disebut sebagai apa? Ingat pertemuan yang kemarin, disebut sebagai alat gerak aktif. Karena otot ini bisa berkontraksi ya, dia bisa meregang, bisa juga relaksasi ya. Jadi otot manusia ini ada dibagi menjadi 3 macam ya. Ada otot polos, ada otot jantung, dan ada otot rangka. Nah, harap kalian sudah sempat membaca ya, semalam mungkin sempat membaca di rumah. Nah, apa perbedaan dari ketiga otot ini? Kita lihat dari gambarnya dulu. Pertama otot jantung. Nah, otot jantung ini ternyata bentuknya agak bercabang-cabang ya, bercabang-cabang, kemudian ada intinya. Ada inti selnya itu banyak ya. Nah, kemudian letaknya itu gambarnya sudah kelihatan di jantung. Nah, kemudian otot rangka bentuknya seperti silindris, artinya memanjang. Nah, kemudian ada juga banyak inti selnya di tepi ya. Nah, contohnya di mana itu? Dia melapisi tulang. Nah, dia melapisi rangka manusia ya. Kemudian otot polos. Nah, otot polos ini bentuknya seperti apa? Bahasanya seperti memipih di bagian ujung dan menggembung di bagian tengahnya, seperti gelendong ya. Jadi ada inti selnya di bagian tengah. Nah, otot polos ini letaknya melapisi sebagian besar organ pencernaan manusia. Nah, sekarang kita kupas satu persatu apa yang lebih detail perbedaannya ini ya. Nah, ini ya anak-anak. Kita lihat perbandingan ketiga jenis otot ini. Nah, dari bentuk. Nah, seperti yang Miss jelaskan, otot polos berbentuk seperti gelendong, artinya apa? Memipih di bagian ujungnya. Kemudian otot lurik itu berbentuk silindris ya. Otot jantung juga silindris tapi dia bercabang. Nah, kemudian dari warnanya. Dari warnanya otot polos itu warnanya polos ya. Sedangkan otot lurik atau otot rangka, nama lain otot rangka itu otot lurik ya. Itu lurik artinya seperti ada garis-garis ya. Kemudian otot jantung juga ada garis-garisnya. Nah, jumlah inti sel. Nah, jumlah inti sel otot polos itu ada 1 letaknya di tengah, sedangkan otot rangka itu jumlah inti selnya banyak dan terletak di pinggir. Sedangkan otot jantung itu letaknya 1 di tengah juga ya, sama seperti otot polos. Kemudian sifat kerjanya otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Sedangkan otot rangka itu sifat kerjanya kita sadari dan otot jantung itu juga tidak kita sadari. Ya, contohnya misalnya lambung kita sedang mencerna makanan, kita kan nggak tahu ya, tidak kita sadari, lambung kita tetap bekerja, usus kita juga tetap bekerja. Seperti juga jantung, walaupun kita tidur, dia kan tetap bekerja ya, tidak kita sadari artinya. Sedangkan yang otot melapisi rangka itu kita sadari kerjanya. Misalnya kalian menulis, bergerak, itu kan kita sadari. Kemudian reaksi terhadap rangsangan, otot polos ini lambat reaksinya ya, sedangkan otot lurik cepat, otot jantung juga cepat. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya dari gambarnya tadi sudah dijelaskan ya, gambarnya, bentuknya dan lain sebagainya. Jadi anak-anak semoga bisa dipahami apa beda ketiga jenis otot ini. Nah, itulah materi hari ini ya. Kita simpulkan sama-sama. Jadi struktur penyusun rangka manusia itu dimulai dari
rangka, sendi, dan otot. Rangka adalah susunan dari beberapa jenis tulang ya yang tidak bisa bergerak dengan bantuan otot dan sendi. Sendi itu hubungan antar tulang. Artinya tulang yang satu dengan yang lain itu dihubungkan dengan sendi. Sedangkan otot itu adalah alat gerak aktif sebagai alat gerak aktif yang melapisi tulang tadi ya. Oke, anak-anak, demikian materi kita hari ini. Semoga bisa diambil pelajarannya dan diingat dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dengan Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.